Siapa nih? Alkan. Hah? Alkan lagi pakai baju apa? Cek. Apa? Cek. Habisnya kapan kalau yang beli layangannya itu kan anak-anak. Nah, kalau kemahalan kita jualnya kan kasihan anak-anaknya. Kalau jangan layangan ya kan ya. Chef itu ngapain? Mata terus. Alkan cesta MVP kerjanya itu dari cikgu. Ciku itu apa? Cikgu itu Natal di kampus-kampus itu loh. Mau tahu apa MVP dari cikgu? Ayo kita lihat yuk. Let's go. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih. Ayahku, cikgu, kuliah online. Mata kuliah, hukum, media, dan komunikasi kampus Kicip untuk edit 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi kita di mata kuliah Hukum Media dan Komunikasi. Seperti biasa, nggak bosen saya ngingetin ke teman-teman supaya tetap di rumah aja. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, mending ya saran saya di rumah aja. Sudahlah, supaya kita sama-sama bisa membantu negara kita bisa cepat pulih dari wabah-wabah yang sekarang lagi ada di tempat kita. Dan kita balik ke perkuliahan lagi, teman-teman. Ini adalah mata kuliah untuk pertemuan ke-8. Di sini kita membahas tentang Undang-Undang Penyiaran, tapi yang bagian 2. Bagian pertama sudah kita bahas pekan yang kemarin, dan ini masih dengan sumber yang sama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di bagian kedua ini ada materi yang beririsan, dan nanti materi ini akan saya share dalam bentuk 3 macam. Yang pertama PowerPoint, yang ketiga adalah tabel yang berisi rangkuman dari sari-sari undang-undang, karena tidak mungkin itu semua undang-undang saya tulis di PowerPoint, nggak mungkin karena terlalu banyak, jadinya itu tidak mungkin dilakukan. Jadi saya lakukan di tempat yang terpisah dalam bentuk tabel-tabel. Dan yang ketiga, presentasi yang memudahkan teman-teman untuk belajar ulang. Jadi tidak hanya dalam satu kesempatan ini, jadi akan saya posting juga suatu video pembelajaran melalui YouTube yang isinya adalah ya video pembelajaran perkuliahan pada hari ini. Dan sekarang kita mulai masuk tentang siaran. Ya, siaran itu ketika membicarakan dari dasar yang ada, regulasi yang ada, itu banyak poin-poinnya. Ada isi, ada bahasa, relay dan siaran bersama, hak siar, ralat, arsip, iklan, dan sensor. Ini akan kita bahas satu persatu. Jadi teman-teman bisa sambil membuka PowerPoint, juga bisa sambil membuka tabel-tabel intisari dari regulasi yang sudah kami susun, sambil mendengarkan presentasi audiovisual juga bisa. Jadi sambil dibuka semuanya ya. Kita mulai dari isi siaran, teman-teman. Isi siaran itu harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran yang sudah ditentukan di pasal-pasal sebelumnya. Di perkuliahan kita minggu lalu sudah kita bahas. Isi siaran itu wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, dan intinya bisa membuat timbulnya kesatuan bangsa kita dan bisa tercipta kekuatan bagi bangsa kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian isi siaran untuk TV swasta dan publik. Nah, ini yang penting. Ada aturan wajib memuat sekurang-kurangnya itu 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Ya. Jadi televisi swasta dan publik itu harus memuat minimal 60% berasal dari dalam negeri. Dan kalau terbukti melanggar, maka televisi swasta dan publik tersebut bisa dikenai sanksi administratif. Sudah ada di intisari yang tabel kami susun, itu sudah ada warna-warna yang kita mainkan. Di sana ada keterangan juga. Sanksi administratif itu apa? Nanti akan kita bahas belakangan, karena di sini banyak poin-poin yang kalau terbukti melanggar akan terkena sanksi administratif dan sanksi pidana juga. Kemudian
yang dimaksud dengan mata acara siaran yang berasal dari luar negeri itu boleh, tapi harus diutamakan yang berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, dan juga hiburan. Kemudian untuk isi siaran berikutnya itu wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu untuk anak-anak remaja. Dan harus mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi untuk masyarakat yang mana, anak-anakkah, remaja, atau umum, dan sebagainya. Kalau terbukti melanggar sama, ini bisa dikenai sanksi administratif. Kemudian isi siaran harus netral, ya. Kalau terbukti melanggar juga bisa dikenai sanksi administratif. Kemudian isi siaran itu dilarang. Beberapa hal dilarang dalam isi siaran. Pertama, tidak boleh bersifat fitnah, menyesatkan, dan sebagainya. Kedua, tidak boleh menonjolkan unsur kekerasan, perjudian, narkotik terlarang, dan sebagainya, dan pencabulan. Berikutnya, dilarang mempertentangkan sara. Kalau terbukti melanggar, maka televisi tersebut bisa dikenai ketentuan pidana yang tipe yang pertama, yaitu tipe yang A atau tipe pasal 57, ya, tipe pasal 57. Kemudian televisi juga dilarang merendahkan atau mengabaikan nilai agama, martabat, dan sebagainya. Itu kalau terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi pidana pasal 57. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Berikutnya adalah tentang bahasa siaran. Bahasa siaran itu untuk pengantar utama harus bahasa Indonesia. Kemudian bahasa daerah boleh, tapi hanya untuk pengantar siaran muatan lokal. Bahasa asing juga boleh, tapi hanya digunakan sesuai dengan keperluan. Dan mata acara siaran berbahasa asing itu dapat disiarkan dalam dua pilihan, bahasa aslinya, ya, dan khusus untuk TV itu harus disertakan teks bahasa Indonesia atau mau disulis suarakan atau didubbing lah istilahnya ke dalam bahasa Indonesia juga boleh. Kalau tidak melakukan hal ini, maka televisi tersebut bisa dikenai sanksi administratif. Kemudian sulis suara atau dubbing dalam bahasa Indonesia itu dibatasi paling banyak 30% dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan, ya. Jadi sulis suara ke dalam bahasa Indonesia itu dibatasi paling banyak 30% dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan. Bahasa isyarat itu juga dapat digunakan dalam acara tertentu bagi tunarungu, dan ini berlaku untuk televisi, siaran televisi, ya, untuk jasa penyiaran televisi. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang relay dan siaran bersama. Dalam relay itu bisa dilakukan, ya, antar lembaga penyiaran boleh dengan lembaga penyiaran lain, entah itu dalam negeri maupun luar negeri boleh. Terus relay siaran yang ditetapkan sebagai acara tetap, entah itu dari luar atau dalam negeri boleh, tapi dibatasi. Kemudian relay siaran acara tetap yang berasal dari luar negeri itu mengenai durasi, jenis, jumlah mata acaranya juga dibatasi. Dan pembatasan ini jenisnya adalah untuk warta berita, siaran musik yang penampilannya tidak pantas, dan siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis itu dibatasi. Kemudian untuk relay siaran lembaga penyiaran yang secara tidak tetap, ya, bersiarnya itu bisa dilakukan untuk nasional, internasional, atau acara pilihan bisa. Dan ketika antar lembaga penyiaran melakukan siaran bersama itu dibolehkan mereka bekerja sama dengan ketentuan tidak mengarah ke monopoli informasi dan mengarah ke pembentukan suatu opini. Dan dalam kegiatan jurnalistik nantinya, wartawan yang bertugas di sana untuk media elektronik harus tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ditetapkan sebelumnya. Masuk ke berikutnya adalah hak siar. Hak siar itu
setiap mata acara yang disiarkan wajib punya hak siar. Dan lembaga penyiaran juga wajib mencantumkan hak siar. Kalau sampai ini ternyata diketahui melanggar, maka bisa dikenakan sanksi administratif. Seperti tadi saya bilang, sanksi administratif nanti akan diterangkan di belakang setelah saya jelaskan semua ini ya. Terus berikutnya yang dimaksud hak siar di sini ya, itu harus diperoleh dengan cara yang sah juga dari pemilik hak ciptanya atau penciptanya. Dan kepemilikan hak siar itu harus disebutkan secara jelas dalam mata acara, dan hak siar itu harus dilindungi. Itu tentang hak siar. Berikutnya kita masuk mengenai ralat siaran. Ralat siaran itu lembaga penyiaran wajib melakukan ralat jika isinya atau beritanya diketahui terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, atau di kemudian hari terjadi sanggahan dari isi siaran atau beritanya itu. Kalau lembaga penyiaran tadi tidak melakukan ralat, maka mereka bisa dikenai sanksi administratif. Kemudian ralat ketentuannya harus dilakukan kurang dari 24 jam berikutnya. Tapi misal dimungkinkan lebih dari itu boleh, tidak memungkinkan mungkin karena terlalu butuh waktu lebih lama lagi, boleh ralat, tapi harus dilakukan pada kesempatan yang pertama. Dan ralat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran ini tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang terlanjur merasa dirugikan. Masuk ke bahasan berikutnya adalah arsip siaran. Arsip siaran itu wajib disimpan. Ya, arsip siaran itu berupa bahan siaran, mulai dari rekaman audio, video, foto, dokumen, itu wajib disimpan minimal untuk jangka waktu setahun setelah disiarkan. Kalau ternyata di kemudian hari diketahui ada pelanggaran mengenai ini, maka jasa penyiaran itu bisa dikenakan, lembaga jasa penyiaran itu bisa dikenakan sanksi administratif. Kemudian untuk arsip siaran berupa bahan siaran yang punya nilai sejarah, nilai informasi, nilai penyiaran yang tinggi, itu wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya. Berikutnya mengenai siaran iklan. Siaran iklan itu ada dua, teman-teman. Pertama iklan niaga, dan berikutnya iklan layanan masyarakat. Dan di sini itu ketika menyiarkan, lembaga jasa penyiaran itu harus wajib menaati asas tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. Iklan niaga di sini ada hal-hal yang dilarang ketika menyiarkan iklan niaga. Pertama, dilarang menyiarkan promosi yang berhubungan dengan ajaran suatu agama atau ideologi yang menyinggung perasaan atau bahkan merendahkan martabat agama atau ideologi yang lain. Kemudian, iklan yang niaga juga dilarang berupa promosi minuman keras atau zat adiktif, dan juga dilarang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Makanya kenapa iklan rokok biasanya yang muncul malah bukan rokok ya, karena memang dilarang. Kemudian berikutnya adalah iklan niaga dilarang menayangkan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai agama. Dan yang terakhir, iklan niaga dilarang mengenai eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun. Maksudnya eksploitasi di sini itu adalah seperti memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi dan sebagainya, itu dilarang. Nah, jika ternyata lembaga jasa penyiaran diketahui melanggar ini, maka bisa dikenakan ketentuan pidana pasal 58. Nanti sama pasal 58 itu ketentuan pidananya apa akan saya bahas di belakang ya. Kemudian untuk materi iklan itu wajib juga memenuhi persyaratan KPI. Dan iklan niaga itu menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran. Dan iklan niaga pada acara siaran untuk anak-anak itu wajib ikut standar siaran untuk anak-anak. Dan kalau ternyata ini melanggar ya, bisa dikenakan sanksi administratif. Kemudian iklan layanan masyarakat. Dalam iklan layanan masyarakat itu suatu jasa lembaga jasa penyiaran harus menyediakan waktu. Kalau tidak menyediakan waktu untuk ILM, maka mereka bisa dikenakan sanksi administratif. Sama,
waktu siaran iklan niaga untuk swasta itu paling banyak 20% ya. Dan untuk publik paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran. Kalau nggak sesuai juga bisa dikenakan sanksi administratif. Kemudian waktu siaran untuk ILM untuk swasta itu paling sedikit 10% dari siaran iklan niaga. Kalau publik ya, lembaga jasa penyiaran publik itu paling sedikit 30% dari siaran iklannya. Dan kalau ini melanggar, maka juga bisa dikenakan sanksi administratif. Kemudian berikutnya adalah waktu siaran itu dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk iklan. Jadi nggak boleh waktunya blocking time dibeli selain iklan, tidak boleh. Kalau dinilai itu melanggar, maka bisa dikenakan ketentuan pidana pasal 59. Dan yang terakhir, materi iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri. Maksudnya adalah pemeran, latar belakang produk iklan, sumbernya dari dalam negeri. Kalau dinilai itu melanggar, bisa dikenakan sanksi administratif. Sekarang kita masuk ke sensor isi siaran ya. Sensor isi siaran itu entah film atau iklan itu wajib punya tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Dan ini hanya berlaku untuk jasa penyiaran televisi. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, ada sanksi administratif untuk ketentuan tertentu yang dilanggar, pidana pasal 57, 58, 59. Nah, ini adalah apa sih yang dimaksud sanksi tiap-tiap tadi. Jadi kalau administratif sanksinya itu bisa teguran tertulis, bisa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu tentunya. Terus pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, berikutnya pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, berikutnya tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan berikutnya adalah pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan sanksi pidana untuk pasal 57, pidana penjara itu paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar untuk radio, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar untuk televisi, itu pasal 57 ya. Kalau pidana pasal 58, pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta untuk radio, dan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar untuk televisi. Kalau pidana pasal 59, pidana denda paling banyak 200 juta untuk radio dan paling banyak 2 miliar untuk televisi. Berikutnya adalah tentang penyelenggaraan penyiaran nasional. Di sini konsekuensi dari terbitnya undang-undang ini adalah muncul suatu ketentuan bahwa siaran itu harus diselenggarakan oleh satu sistem penyiaran nasional. Karena di sini negara dinilai menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan, dan itu tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Maka akhirnya dari sini muncullah atau dibentuklah suatu komisi penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia sendiri itu sifat kelembagaannya adalah independen. Ya, dia mengatur apapun tentang siaran. Kemudian untuk susunannya ada 2 macam. Pertama KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ada di pusat ya. Kemudian KPI daerah dibentuk di tingkat provinsi. Kalau di pusat itu diawasi oleh DPR. Kalau di KPI daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dan kewajibannya, KPI daerah itu diawasi oleh DPRD provinsi. Diawasi di sini itu dalam artian tugasnya KPI itu dipantau, dikontrol agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi KPI juga di sini untuk mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI ya, itu juga punya wewenang seperti dia bisa menetapkan standar program siaran, bisa menyusun peraturan, menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Dan pedoman perilaku ini tidak tiba-tiba disusun sendiri gitu, tidak, tapi harus lebih dulu melalui tahapan usulan dari asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI. Kemudian KPU juga berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, yang mana ini adalah aturan yang dibuat sendiri oleh KPI. KPI nanti bikin aturan ya, aturannya itu diawasi pelaksanaannya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi misalnya bikin peraturan tentang TV harus ngapain, radio harus ngapain, nanti akan ngecek dia ke TV sama radionya, bener nggak sudah melakukan itu, gitu ya. Kemudian wewenang KPI juga adalah berikutnya, dia bisa memberikan sanksi jika dinilai ada pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku. Kemudian terakhir,
KPI itu bisa melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Kemudian KPI juga punya beberapa tugas dan kewajiban. Jadi tugas dan kewajibannya adalah pertama, KPI itu menjamin masyarakat untuk bisa memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan haknya ya. Kemudian KPI juga ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Terus KPI juga ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri. Berikutnya, KPI juga memelihara tatanan informasi nasional, harus adil, rata dan seimbang. Dan KPI juga harus bisa menampung, meneliti dan menindaklanjuti kalau misalnya ada aduan, sanggahan, kritik, apresiasi masyarakat terhadap suatu penyiaran. Dan terakhir, KPI itu menyusun perencanaan sumber daya manusia yang dimana bisa menciptakan bidang penyiaran yang profesional. Untuk keanggotaan KPI sendiri itu berbeda-beda ya. Kalau di pusat itu berjumlah 9 orang, kalau di daerah berjumlah 7 orang. Untuk ketua dan wakil ketua KPI nanti yang memilih sesama internal anggota itu sendiri. Dan untuk masa jabatan untuk KPI pusat dan daerah itu sama-sama 3 tahun, dan itu dapat dipilih kembali tapi hanya berlaku untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau tahun ini terpilih untuk periode 3 tahun itu bisa ikut lagi, tapi untuk periode 3 tahun ke depan setelah itu tidak bisa. Dan di sini KPU nanti akan dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh negara, dan di sini KPI itu nanti dibantu juga oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya. Dan pendanaan pusat ya KPI itu berasal dari APBN, kalau KPI daerah pendanaan berasal dari APBD. Untuk syarat menjadi keanggotaan KPI, mungkin ada teman-teman di sini yang beberapa tahun lagi tiba-tiba ya semoga ya ada yang menjadi anggota KPI misalnya, amin misalnya. Nah ini sekarang kita belajar dulu, siapa tahu ada peluang ke sana ya. Syaratnya untuk jadi anggota KPI pertama WNI, kemudian setia kepada Pancasila UUD 45, pendidikannya sarjana ya minimal ya, atau punya kompetensi intelektual yang setara, sehat ya. Terus kemudian jujur, adil dan sebagainya, peduli dan punya pengalaman di bidang penyiaran. Kemudian, nah ini yang penting, tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Jadi tidak boleh terkait dengan kepemilikan media massa. Terus juga bukan anggota legislatif. Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dan juga bukan anggota yudikatif. Yudikatif itu adalah di bidang aparat hukum, penegak hukum. Kemudian bukan pejabat pemerintah, jadi tidak boleh double job jadi di sini ya. Kemudian non partisan, itu juga tidak boleh. Kemudian untuk penetapan anggota KPI pusat itu dipilih dari DPR. Kalau KPI daerah dipilih DPRD provinsi, tapi tentu saja ini melalui mekanisme usulan masyarakat lewat uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Nantinya secara administratif ketika sudah terpilih, KPI pusat akan mengajukan ke presiden. Kalau ke KPI daerah itu DPRD yang akan mengajukan kepada gubernur. Kemudian nanti presiden yang menetapkan atau gubernur yang menetapkan untuk KPI daerah. Dan pemberhentian anggota KPI itu bisa terjadi karena 5 hal. Yang pertama masa jabatan berakhir, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga mundur, yang ketiga dipidana setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Yang terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai keanggotaan KPI. Untuk penggantian itu bisa dilakukan ketika anggota KPI tadi berhenti karena beberapa 4 alasan di atas ya. Meninggal, mundur, dipidana penjara, tidak lagi memenuhi persyaratan. Kecuali berakhir, jabatan berakhir itu nggak diganti, otomatis nanti akan perekrutan baru. Nah, masa berlaku penggantinya itu adalah bukan 3 tahun lagi, tapi mengikuti periode itu tinggal berapa tahun. Misalnya di tahun kedua ada penggantian, mungkin ada yang meninggal atau ada yang mundur dan sebagainya, maka penggantinya hanya berkesempatan untuk menjabat selama setahun, sisanya setahun, seperti itu ya. Dan sama penggantian KPI pusat itu nanti yang menetapkan presiden, kalau KPI daerah yang menetapkan gubernur. Dan KPI sendiri itu sebenarnya sudah ditargetkan untuk dibentuk lama sekali sejak tahun 2002. Jadi karena kebanyakan peraturan perundang-undangan di negara kita, ketika konsekuensi membentuk
suatu komisi atau suatu lembaga dari satu undang-undang baru biasanya itu muncul selambat-lambatnya setahun setelah diundangkan. Sama, ini juga berlaku untuk KPI. Kemudian kita masuk ke pedoman perilaku penyiaran. Nah, pedoman perilaku penyiaran ini kalau dipecah dua hal itu akan muncul apa, maksudnya pengertiannya KPI itu apa, siapa saja, dan akan muncul tentang kewajibannya KPI itu apa. Kalau tentang apanya, pedoman perilaku penyiaran itu ditetapkan oleh KPI, ya. Terus susunannya dan sumbernya itu nilai agama, regulasi, terus juga norma-norma lain. Dan di sini KPI itu setelah pedoman ini terbit ya, itu wajib mensosialisasikannya juga kepada masyarakat umum dan kepada lembaga penyiaran. Dan ketika KPI menyusun pedoman perilaku penyiaran, ada syarat-syarat isi siaran, itu minimal ada rasa hormat, kesopanan, pembatasan adegan-adegan yang dinilai berhubungan dengan kekerasan dan sebagainya, perlindungan anak, kemudian juga siaran langsung, iklan, semuanya diatur di sana. Ini lengkapnya nanti teman-teman bisa melihat di tabel intisari regulasi yang ada di Elitak ya. Kemudian berikutnya adalah KPI juga memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran, dan secara berkala nantinya KPI juga menilai pedoman perilaku penyiarannya apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan, apakah perlu dirubah atau tidak, seperti itu ya. Dan muncul beberapa kewajiban-kewajiban. Ini sebenarnya kewajiban-kewajibannya hampir sama dengan kewajiban yang di atas tadi. Ada beberapa perulangan, ini saya sampaikan lagi ya. Jadi di sini KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran. KPI juga wajib menerima aduan dari pihak lain ya. KPI juga wajib menindaklanjuti aduan resmi yang sifatnya itu mendasar, dan KPI juga wajib meneruskan aduan itu kepada lembaga penyiaran yang diadukan dan memberikan kesempatan hak jawab kepada lembaga penyiaran tersebut. Hak jawab di sini itu sudah termasuk hak koreksi, hak pembetulan atau kesalahan. Dan KPI juga wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasinya atau hasil penilaiannya kepada pihak yang mengajukan tadi. Kemudian KPI juga wajib mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan kalau terbukti benar aduannya ya. Dan semua lembaga penyiaran wajib mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI. Ada aduan, KPI keluarkan keputusan, maka lembaga penyiaran wajib mentaatinya. Kemudian berikutnya adalah bab tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat di sini itu adalah setiap warga negara kita itu punya hak, kewajiban, tanggung jawab untuk mengembangkan penyelenggaraan nasional. Jadi bebannya ini tidak hanya ada di pemerintah, tapi masyarakat juga diharapkan punya peran serta. Dan tidak hanya masyarakat, organisasi pun juga, organisasi nirlaba atau organisasi yang tanpa mencari keuntungan, atau LSM, atau kampus ya, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dosen, guru itu juga dapat mengembangkan kegiatan literasi atau pemantauan lembaga penyiaran. Nah, pemantauan yang dimaksud di sini itu adalah melakukan pengamatan mengenai penyelenggaraan siaran yang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Kalau literasi itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Jadi di sini Anda mahasiswa termasuk dari masyarakat ya, atau kalau Anda mungkin bergabung di suatu lembaga di pendidikan ya bisa termasuk kalangan pendidikan. Itu boleh, sangat boleh Anda ikut serta mengembangkan kegiatan literasi tentang lembaga penyiaran. Jadi Anda menulis, Anda membuat audio visual yang tujuannya itu berfungsi untuk kegiatan pembelajaran, dan tujuan berikutnya adalah bisa meningkatkan sikap kritis masyarakat. Dan di sini masyarakat juga bisa mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi siaran yang dianggap merugikan. Kemudian terakhir ini adalah pertanggungjawaban yang diatur dalam regulasi ini. Jadi KPI pusat ya, KPI pusat itu bertanggung jawab kepada presiden dan nanti menyampaikan laporannya kepada DPR. Ini yang dipertanggungjawabkan itu semua ya, mulai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban itu harus disampaikan secara berkala sesuai regulasi yang berlaku. Titik beratnya itu sih lebih kepada administrasi dan keuangan sebenarnya. Dan ini juga berlaku di KPI daerah, melakukan hal yang sama, cuman bedanya
tanggung jawabnya KPI daerah itu kepada gubernur, kalau laporannya kepada DPRD provinsi. Dan pertanggungjawaban ini juga mengatur bagi badan hukum lembaga penyiaran. Jadi pemilik atau pimpinan badan hukum lembaga penyiaran itu bertanggung jawab secara umum atas penyelenggara penyiaran yang dia lakukan di lembaga penyiaran dia, dan wajib menunjuk penanggung jawab untuk tiap-tiap program yang dilaksanakan. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir perkuliahan ada kuis, dan kuis di sini ada dua macam. Pertama adalah kuis pribadi atau kuis perorangan, yang mana kuis ini juga akan menjadi bahan absensi kehadiran ketika saya mengisi daftar kehadiran nanti ya. Jadi artinya apa? Artinya harus dikerjakan supaya dianggap hadir ketika kuliah online saat ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah teman-teman diminta memberikan contoh tayangan TV dengan ketentuan bahasa yang sesuai. Tadi kita udah membahas ada 3 macam ya, kurang lebih. Ada pertama pengantar bahasa Indonesia, kemudian pengantar bahasa daerah boleh untuk muatan lokal, dan bahasa asing boleh asal ada ketentuan dia harus ada teks ya, atau ada suli suara atau ada dubbing. Anda bisa pilih salah satu, yang bahasa pengantar Indonesia boleh, yang tayangan TV daerah boleh, tayangan TV asing juga boleh. Kalau sudah Anda pilih salah satu, itu Anda cari linknya di copy saja, karena kan setiap televisi pasti punya cuplikan tayangannya di YouTube ya. Itu kalau sudah di copy linknya. Kemudian pertanyaan kedua adalah Anda diminta untuk mencari contoh iklan niaga yang sesuai. Yang sesuai artinya apa? Ya tidak melanggar ketentuan yang dilarang. Tadi kan iklan niaga macam-macam ya, tidak boleh iklan yang eksploitasi, tidak boleh iklan yang rokok, mewujudkan rokok dan sebagainya. Itu banyak. Silahkan Anda cari contohnya juga. Kalau sudah, sama kayak tadi ya, cari link YouTube-nya, karena kan televisi pasti atau iklan-iklan bahkan tayang juga di YouTube. Ketika Anda sempat melihat iklan ini di TV, pasti 1 menit durasinya ya. Biasanya iklan itu juga kadang tayang di YouTube, itu dicari, di copy linknya. Kemudian 2 jawaban tadi dipastekan ke kolom komen video ini. Kolom komen video ini silahkan Anda dipastekan di situ, dikasih keterangan ya. Ini pertanyaan nomor 1. Contohnya linknya ini dikasih kasih penjelasan. Ini adalah contoh tayangan TV bahasa Indonesia atau daerah atau asing. Anda kan pilih salah satu ya. Sama pertanyaan nomor 2 juga gitu, dikasih linknya, dikasih keterangan. Ini jawaban nomor 2, ini untuk iklan niaga yang sudah sesuai, yaitu tidak menampilkan wujud rokok misalnya, atau tidak ada eksploitasi misalnya. Anda pilih salah satu. Kalau sudah, jawab di kolom komen ini paling lambat tanggal 30 April jam 12 malam ya. Format menjawab seperti biasa, jawaban ditulis dulu, di bawahnya kasih nama kelas, nama lengkap, dan NBI. Nah, ini nanti kalau Elitak-nya dapat digunakan, nanti di Elitak juga ada pengisian upload atau unggah screenshot. Jadi setelah ngisi komen, screenshotnya diunggah ke Elitak. Jadi biar absensinya bisa masuk. Itu kuis yang pertama, kuis sebagai pribadi perorangan untuk bahan absensi kehadiran. Dan berikutnya adalah ada nilai partisipasi aktif. Jadi nilai partisipasi aktif ini adalah seperti kontrak kuliah, kontrak belajar kita di awal perkuliahan yang dulu ya. Itu ada nilai partisipasi aktif, yang mana tugas perorangan ini dengan sistem penilaian yang setara UTS. Dan lagi-lagi tiap kali sesi atau pertemuan hanya dibatasi untuk 2 mahasiswa atau mahasiswi pertama yang melakukan konfirmasi melalui DM Instagram saya. Jadi jangan keburu digarap ya, cepet-cepetan konfirmasi dulu. Saya ngerjakan. Kalau sudah, saya lihat yang paling cepat mana konfirmasi, 2 orang itu yang berhak untuk mengerjakan tugas ini. Dan ini akan dilakukan terus di perkuliahan berikutnya. Kemudian presentasinya adalah mengenai kesimpulan materi perkuliahan hari ini. Dipresentasikan maksimal berdurasi 5 menit. Jadi cara menjawabnya adalah teman-teman nanti unggah. Itu bisa 2 macam bentuknya ya. Bisa bentuk video, Anda presentasi pakai video, Anda langsung menjelaskan, atau bisa dalam bentuk tulisan, kemudian di belakangnya Anda menjelaskannya melalui bentuk audio.
boleh Anda pilih salah satu dari dua itu, mana yang lebih memudahkan untuk Anda. Kalau sudah diunggah di Instagram, di feed ya, terus Anda diminta untuk mencantumkan nama dan NIBI, terus mention saya juga, cantumkan hashtag Hukum Media dan Komunikasi Untak di caption. Diunggah paling lambat tanggal 30 April juga jam 12 malam. Dan unggahan ini ditahan sampai besoknya ya, tanggal 1 Mei, mohon ditahan. Dan akun Instagramnya mohon untuk tidak dikunci. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah materi perkuliahan pada kali ini. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Terima kasih sebelumnya, dan saya dengan sangat hormat sekali lagi mengingatkan ke teman-teman supaya tetap di rumah aja. Kalau tidak ada keperluan mendesak, tetap di rumah aja. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.